141. Penerjemah, Rainbow Turtle. 30 menit kemudian, semua monster kelas 6 dibersihkan. Anggota partai saya dan saya sangat aktif, terutama Gong Pildu. Itu adalah saat yang berharga untuk salah satu dari 10 kejahatan. Kita bisa istirahat sekarang. Bagaimana dengan 4 jam kemudian? Li Jihye bertanya-tanya sambil menyelipkan pedangnya kembali ke sarungnya di pinggangnya. Saya melihat sekeliling dan pertempuran di daerah itu juga memasuki jeda. Saya tidak tahu tentang daerah lain, tetapi setidaknya kami melindungi yang ini. Tentu saja, tidak semua orang aman. Ayah, tolong bangun. Ayah. Seseorang tolong. Banyak inkarnasi yang tidak memiliki pengetahuan belum bisa menahan monster kelas 6. Ada orang-orang yang menderita trauma parah dari cakar anjing besar atau organ dalam mereka meledak. Kebanyakan dari mereka adalah inkarnasi baru. Asteris jumlah inkarnasi saat ini, 90.531 orang. Itu hanya gelombang pertama dan 1/10 kubah Seul telah mati. Sedikit lebih jauh, Yo Jong-hyuk sedang menonton inkarnasi. Saya menjadi sedikit gugup ketika saya menonton Yo Jong-hyuk. Dok Kaebi menyatakan bahwa pengorbanan inkarnasi terkuat akan menyelamatkan semua inkarnasi di Seoul Dome. Hei, Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk berbalik untuk menatapku. Saya tidak tahu persis pemandangan apa yang berharga bagi Yo Jong-hyuk. Seperti yang saya katakan setiap waktu, membaca Ways of Survival tidak benar-benar memberitahu saya tentang orang ini. Bagaimanapun, saya hanya memahami teks yang telah diproses dan dikirim kepada saya. Beberapa hal tidak dapat dibaca karena tidak dapat dibaca. Biarkan aku bicara denganmu sebentar. Kami pergi ke atap gedung tinggi. Di perjalanan, saya menggunakan daftar karakter di Yo Jong-hyuk untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Ada terlalu banyak informasi tentang orang ini. Daftar karakter dikonversi ke daftar ringkasan. Hanya item yang ditentukan secara acak yang akan ditampilkan sesuai dengan kenyamanan pengguna. Plus. Ringkasan daftar karakter. Nama, Yo Jong-hyuk. Dukungan konstelasi, tanda tanya. Atribut pribadi, regresor putaran ketiga, mitos pro gamer, langka, Supreme King pahlawan. Keterampilan eksklusif, Sages Ice level 9, hand-to-hand combat level 10, pelatihan senjata tingkat lanjut level 10, advance mental barrier level 3, 100 langkah tinju yang saleh level 9, Red Phoenix Sunpo level 8, memecah langit level 8, dihilangkan. Stigma, regresi level 3, transmisi level 5. Plus. Orang ini masih belum tahu siapa sponsornya. Saya sudah tahu mengapa itu tidak terlihat. Bahkan di Ways of Survival asli, sponsor Yo Jong-hyuk pada akhirnya tidak terungkap. Saya pikir mungkin itu akan muncul di epilog tetapi sayangnya, saya tidak bisa membaca epilog dari cara bertahan hidup. Sponsornya lebih tahan terhadap probabilitas daripada rasi bintang yang saya tahu. Mereka memiliki kekuatan untuk memutar roda waktu sambil menipu konstelasi lainnya. Sampai akhir Ways of Survival, rasi bintang tidak memberikan apapun selain regresi untuk Yo Jong-hyuk. Saya tidak tahu persis siapa mereka dan apa yang ingin mereka dapatkan dari Yo Jong-hyuk. Petik 2. Apakah ada cara untuk membunuh Nirvana? Si brengsek ini, dia selalu sangat tidak sabar. Dia telah diberi waktu untuk istirahat tetapi dia masih sibuk berpikir. Terlepas dari kondisinya yang tertekan, Yo Jong-hyuk adalah Yo Jong-hyuk. Sebelum itu, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bernafas. Pemandangannya bagus, kataku sambil duduk di pagar atap. Yo Jong-hyuk bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku hanya melihat dunia, bukankah itu indah? Kota Seoul dihancurkan oleh para monster. Saya dengan cepat menambahkan, awalnya itu adalah tempat yang indah. Aku tidak suka pemandangan. Mengapa? Mereka adalah hal-hal yang akan menghilang suatu hari nanti. Saya pikir saya memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang regresi ketiga Yo Jong-hyuk setelah bertarung melawan Shin Yosung. Saya ingin percaya bahwa dia adalah orang yang bisa mencintai dunia ini tanpa menyerah atau merasa putus asa. Saya mengatakan kepadanya, namun, kita perlu melindungi hal-hal ini. Kim Dokja, kamu tidak tahu. Ini mungkin kesalahpahaman saya. Yo Jong-hyuk bisa menyerah kapan saja karena dia masih di tengah kemundurannya. Pada akhirnya, tujuan Yo Jong-hyuk adalah untuk mencegah penghancuran dunia ini. Secara paradoks, dia bisa menyerah pada dunia ini kapan saja. Esensinya adalah regresi dan fakta ini tidak akan pernah berubah. Tidak. Aku tahu, jawabku. Apa? Fakta bahwa kamu dapat mundur kapan saja berarti kematian tidak ada artinya. Saya melihat ke bawah pada Lee Seolwa yang merawat yang terluka. Lee Seolwa sedang memberikan sup rebusnya kepada orang yang tidak dikenal. Terlepas dari usahanya, ada kemungkinan besar bahwa karakter itu akan mati. Bahkan jika mereka berbohong sekarang, mereka akan mati besok. Jika mereka secara ajaib selamat besok, mereka akan mati lusa. Itu sama di regresi keempat dan regresi kelima. Akan selalu ada kematian di dunia Yo Jong-hyuk, bahkan setelah melewati regresi ke-100. Jika tidak ada rasa kematian maka nilai kehidupan juga menghilang. Apa yang Anda tahu? Yo Jong-hyuk, bangun. Jangan berpikir hal-hal akan membaik jika Anda mengulanginya beberapa kali.
Petik 2. Yo Jong-hyuk tetap diam seolah dia terkejut dengan kata-kata kerasku. Ada kemungkinan Anda bisa melakukan yang lebih baik dalam regresi keempat. Namun, ada juga peluang yang tidak akan terjadi. Apakah Anda sudah lupa dengan Dungeon Theater? Jika saya tidak muncul pada saat itu, regresi selanjutnya jelas akan lebih baik. Ada banyak hal yang tidak terduga di babak ini sehingga babak selanjutnya akan lebih baik. Petik 2. Mengapa? Apakah Anda tahu banyak tentang masa depan? Petik 2. Ada kepercayaan yang samar-samar bahwa dia bisa melakukan yang lebih baik di babak selanjutnya dengan informasi lebih lanjut. Mudah baginya untuk menyerah pada regresi ini jika terjadi kesalahan. Ini adalah gejala awal, depresi regresi. Beberapa isi Ways of Survival melewati kepalaku. Itu sekitar regresi ke-48. Yo Jong-hyuk telah berkonsultasi dengan inkarnasi dari konstelasi, penemu bawah sadar, tentang depresi regresi. Pada saat itu, dia sepertinya berbicara seperti aku sekarang. Saya terus berbicara, ya. Mungkin seperti yang Anda katakan. Jika Anda mengulanginya 10 atau 20 kali maka itu pasti akan menjadi lebih baik. Anda akan terkenal lebih banyak skenario dan melihat lebih banyak tentang masa depan. Masalah sebenarnya adalah ketika suatu hari Anda menyelamatkan dunia dengan cara ini. Petik 2. Apa artinya ini? Pada waktu itu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu menyelamatkan dunia ini? Petik 2. Apakah kamu pikir kamu akan dapat mempertahankan pola pikir yang sama setelah mengulanginya 100 atau 200 kali? Aku tidak akan mundur sebanyak itu. Aku diam-diam menatap Yo Jong-hyuk. Jangan bilang padaku. Mata Yo Jong-hyuk perlahan melebar. Saya terus berbicara, apakah Anda mengalami mimpi buruk akhir-akhir ini? Petik 2. Kamu tidak akan diselamatkan, bahkan jika kamu menyelamatkan dunia. Saat Anda menyelamatkan dunia, dunia yang telah Anda tinggalkan akan datang kepada Anda. Meskipun menyelamatkan satu dunia, semua dunia lain yang kamu tinggalkan akan menyeretmu ke neraka. Petik 2. Mata Yo Jong-hyuk bergetar. Mungkin itu sesuatu yang sudah dia sadari samar-samar. Itu sebabnya, selamat dari regresi ini. Shin Yosung hancur setelah berkeliaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda akan lebih dari itu. Semakin Anda mengulangi belokan, Anda akan menjadi semakin tidak terkendali. Bertanya pada diri sendiri, seberapa berbeda Anda sekarang dari awal? Petik 2. Itu, ekspresi Yo Jong-hyuk mengeras. Matanya bergetar hebat. Yo Jong-hyuk sejak awal tidak bisa melakukan ini. Jangan membayangkan bahwa kamu akan menjadi lebih baik jika kamu membuang ronde ini. Mungkin ini adalah babak di mana Anda akan melihat akhir dunia ini sebagai manusia. Petik 2. Yo Jong-hyuk menutup mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi kata-katanya tidak keluar. Ada konflik yang intens di wajahnya. Ya, Yo Jong-hyuk merasa konflik. Apa yang akan terjadi pada saya jika dia mundur? Keadaan mental karakter Yo Jong-hyuk sedikit dipulihkan. Aku bisa melihat cahaya tekad samar di wajah Yo Jong-hyuk. Setiap dunia sangat sulit. Itu sama untuk dunia ini. Setiap kali Anda memulai kembali, hiduplah dengan segenap kekuatan Anda. Angin dingin berhembus dan kami memandang kota yang hancur itu bersama-sama. Skenario ini memiliki kecenderungan acara yang kuat. Aliran akan kembali ke arah yang kita tahu. Masa depan yang Anda tahu akan tersedia lagi. Bukankah Anda masih memiliki banyak potongan tersembunyi yang hanya Anda ketahui? Jika Seoldom entah bagaimana terbebaskan. Petik 2. Pada saat ini, pintu atap membanting terbuka dengan suara keras dan orang-orang jatuh. Yang pertama jatuh adalah Gong Pildu dan Li Jihye dan anak-anak berada di atasnya. Wah, jangan mendorong. Petik 2. Aku ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Jusi, mengapa kamu melakukan itu? Petik 2. Seorang pria seharusnya tidak mengganggu pembicaraan seseorang. Seorang pria adalah tikus. Saya kira-kira bisa menebak situasinya. Rasi mata seperti hakim dari api-api bersinar. Kalian semua, aku berbicara sebelum Li Jihye berbicara lebih banyak omong kosong. Jangan bercanda hari ini. Aku sedang tidak mood. Petik 2. Rasi bintang, hakim setan api, sedih. Tidak masalah apakah rasi bintang itu sedih atau tidak. Yang penting sekarang adalah Yo Jong-hyuk. Uril tidak memberi kami koin sekarang, jadi saya berharap dia akan pergi ke Jung Hee-won. Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Aku sudah membuat rencana untuk skenario ini. Sebuah rencana. Apa itu? Yo Jong-hyuk berbalik ke arahku. Skenario ini adalah di mana inkarnasi terkuat harus mati. Saya telah memikirkannya. Petik 2. Tiba-tiba aku merinding. Kenapa bajingan itu menatapku ketika dia mengatakan ini? Li Jihye berbicara dengan sedikit kegembiraan. Oh, kami juga membicarakan hal itu. Bagaimana Anda memutuskan? Siapa inkarnasi terkuat? Petik 2. Tentu saja aku. Saya melihat Yo Jong-hyuk yang percaya diri dan menyadari bahwa kekhawatiran saya adalah kesalahpahaman. Yah, dia adalah orang yang sombong. Tidak, tunggu sebentar. Fakta bahwa skenario ini berakhir ketika inkarnasi terkuat mati dan dia pikir itu adalah dirinya sendiri. Maksudmu mati? Tanyaku padanya. Aku akan bisa menghentikan skenario ini jika aku mati. Saya sedikit tersentuh oleh pola pikir mulianya. Sial, depresi kemundurannya tiba-tiba tampak agak keren.
Namun, saya tidak bisa membiarkan dia benar-benar mati. Apakah kamu tidak terlalu terburu-buru? Apakah ada jaminan bahwa Anda adalah yang terkuat? Misalnya, saya. Petik 2. Anggota partai menatapku pada saat yang sama. Li Jie memukul pundakku dan tertawa berlebihan. Hei, apa kamu serius? Dokja Hyung agak, Li Gilyong menatapku dengan kasihan sementara Shin Yosung bingung. Bahkan Gong Pildu dan Min Jiwon adalah sama. Tidak perlu bertanya. Petik 2. Bukankah Raja Agung masih lebih kuat? Tunggu, bukankah Ah Jusi mengatakan bahwa dia mengalahkan pemimpin keselamatan? Tepat sasaran. Apakah pemimpin keselamatan benar-benar sekuat Ah Jusi bisa mengalahkannya? Saya tidak melihatnya tetapi dia pasti menggunakan trik aneh. Tidak. Dalam arti tertentu, itu benar. Suasana hatiku agak aneh ketika aku menambahkan alasan. Petik 2. Aku hanya menggunakan diriku sebagai contoh. Pemimpin keselamatan mungkin lebih kuat dari Yo Jong Hyuk. Sebenarnya, saya mengalami kesulitan sebelumnya. Petik 2. Mata Li Jie melebar karena terkejut. Tuan, apakah ini nyata? Petik 2. Orang itu tidak cocok denganku. Kata-kata Yo Jong Hyuk membuat pesta menjadi bingung. Lalu, bukankah pemimpin keselamatan adalah yang terkuat? Ya Tuhan, ada orang yang lebih kuat dari Tuan. Namun, apa kriteria untuk peringkat? Kekuatan tempur, atau apakah orang yang menang dalam pertarungan? Petik 2. Saya menjawab pertanyaan Min Jiwon. Mungkin saja mereka menggunakan kekuatan tempur keseluruhan. Pertama, tidak semua orang bisa saling bertarung. Mungkin ada perubahan setelah bertarung. Petik 2. Itu mengingatkan saya, apa yang dikatakan Dok Kaebi. Dia adalah yang terkuat sehingga dia akan tahu yang paling. Petik 2. Kami melihat Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk, adakah yang berbeda dari biasanya? Apakah Dok Kaebi mengatakan sesuatu padamu? Petik 2. Yo Jong Hyuk membentuk kepalan dan perlahan menjawab. Yah, aku belum mendengar apa-apa. Saya melihat sekeliling pada anggota partai dan berkata, saya tidak berpikir kita bisa mengkonfirmasi apapun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita berpikir bahwa ini adalah hal yang baik. Bagaimanapun, tidak ada dari kita di sini yang ingin Yo Jong Hyuk mati. Untuk saat ini, mari kita buat penilaian yang masuk akal bahwa Nirvana adalah yang terkuat dan singkirkan dia. Petik 2. Jika ternyata Raja tertinggi adalah yang terkuat. Kalau begitu, kita akan memikirkannya. Min Jiwon memberitahu saya, gereja keselamatan ada di Gangbuk. Tidak mudah untuk didekati karena perbatasan dijaga ketat dan ada perbedaan kekuatan yang besar. Bahkan jika kita semua pergi. Petik 2. Kami tidak akan pergi ke sana. Kami akan membuatnya datang kepada kami. Petik 2. Bagaimana? Apakah dia akan merespons? Itu akan menjadi kerugian baginya. Petik 2. Kamu berpikir dengan akal sehat. Namun, Nirvana bukan orang dengan akal sehat.